Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Kali ini saya mendapat servisan TV Polytron 20 in. Kata yang punya nggak ada gambarnya, suaranya ada. Oke, kita bongkar saja. Kita cek apanya yang rusak. Yuk, sebelum kita bongkar, kita coba dulu, kita colokin apa yang terjadi. Kita lihat bagian panel depan. Ya, lampunya ini sempat menyala, lampu standby sini. Terus di speaker gak ada suara keredak-keredak. Sepertinya ini ada elko yang gendut nih sepertinya, karena dia tegangannya sepertinya ngedrop. Oke, kita bongkar saja. Ya, ini TV-nya sudah dibongkar. Ya, seperti yang saya katakan, ini elko saya mencurigai, ini elko yang ini nih. Nih, nggak kelihatan ya. Elko yang 100. Nah, ini dia. Nih. Nih. Gendut. Elko 160 volt, 100 mikro biasanya. Oke, kita cabut. Ya, ini PCB-nya harus ditarik keluar dan soketnya pun harus dicabut-cabut ini. Untuk teman-teman yang agak ragu, dipoto lebih dahulu aja. Masuk dan dipoto terlebih dahulu supaya nanti saat pemasangan nggak keder. Ini soket ini cukup dicabut gitu saja, dan kecuali yang ini nih, jadi jangan langsung dicabut, jadi ininya harus ditarik seperti itu, baru udah dicabut begitu. Nah, jadi di atasin dulu ininya. Oke, di sini gak ada soket juga, jadi dipoto-fotoin aja, jadi nanti nggak keder untuk pemasangannya. Jadi jangan sampai tertukar, karena kalau tertukar nanti kemungkinan jadi masalah baru begitu. Ya, ininya dicetik. Nah, ini dikatasin, terus di PCB-nya baru ditarik seperti itu. Enggak, PCB udah rebek banget nih, udah rebek parah, udah banyak jemperan kabel karena di PCB nya bekas retak. Jadi dijemperin, memusingkan sebetulnya ini. Oke, kita terfokus di elko di 100 mikro saja, jangan pikirkan yang jemperan itu. Ya, ini elko saya sudah cabut nih, bentar, yang saya katakan ini 160 volt, 100 mikrofarad, dan dia udah agak kembung ininya, pantatnya udah monyong. Oke, kita ganti saja. Ya, elko yang 100 mikro, 160 volt, stoknya saya lagi kosong.
Ada ini 100 mikro 400 volt, nggak masalah sih, kita pasang saja. Ya, kita rapikan dan kita cobain. Ya, setelah dicoba setelah penggantian elko ini ya, ternyata dia masih belum bisa hidup TV-nya. Setelah saya periksa, transistor horizontal pun jebol. Ini dia transistor horizontalnya. Nah, setelah transistor ini saya ganti, ternyata dia belum bisa hidup juga, dan ternyata tegangannya nggak masuk ke sini, ke transistor ini, ke kolektornya nggak ada tegangan, nol. Dan saya ukur tegangan dari regulator atau di elko di sini, di plusnya saya ukur itu tegangannya 250 volt, bukan main. Berarti regulator ini masalah. Sedangkan regulator ini sudah pakai gacun, berarti gacunnya masalah, jadi harus diganti gacun juga. Dan terus dia kenapa tegangan nggak bisa nyebrang ke transistor horizontal. Nah, pas saya periksa nih, tahanannya putus. Nah, ini dia. Ini tahanannya putus ini, jadi harus diganti tahanannya. Tapi modul dari gacun ini akan saya ganti dulu nih, jadi banyak yang harus diganti. Jadi yang diganti itu elko yang 160 volt, nanti kita ganti sekalian beli gacunnya, gacun ganti, R-nya pun ini diganti. Transistor horizontal sementara saya ganti yang gede nih, karena yang kecil seperti ini nomornya agak ini ya. Nanti saya carikan dulu, begitu kita beli secara online. Dan ini pun kita harus nego harga dulu nih, karena banyak yang diganti. Begitu dia harus dilanjut atau enggak untuk perbaikan TV ini. Jadi untuk sementara itu kerusakannya yang sudah diketahui, jadi cukup banyak yang merembet dia, karena tegangannya naik dari regulatornya, makanya dia transistor horizontal jebol dan tahanannya juga putus begitu. Dan elko juga melembung, karena elko nya kan dia kapasitas ini 160 volt dialiri 250 volt, jadi melembung di elko nya. Jadi permasalahan awalnya itu dari regulator yang naik tegangannya, sehingga merembet ke bagian horizontal.
Oke, jadi itu analisa sementara. Nanti saya infokan lagi setelah nego dengan pemiliknya. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu buat teman-teman yang mungkin kasusnya sama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.